Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang hari ini itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, ya. Oke, kita bahas kode sahamnya itu AHAP. AHAP. Nama perusahaannya yaitu PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Oke, kita langsung saja enter. Kita tunggu ya, ini jaringan agak lambat. Oke. Nah, perusahaan ini hari ini itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Auto reject atas di kenaikan 33% lebih, seperti itu. Jadi, kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya di hari ini, dan kita lihat juga selama sebulan terakhir ini. Kurang lebih di kenaikan ini, seperti itu. Apa yang dilakukan oleh investor besarnya di sini, dan apa yang dilakukan di hari ini. Apakah di kenaikan auto reject atas ini investor besarnya akumulasi atau distribusi? Begitu juga semi retailnya yang ingin kita lihat juga. Dan juga investor retailnya. Serta di sisi lain juga kita ingin lihat berapa kepemilikan mereka di perusahaan ini, seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah punya perusahaan ini, ya, ini bukan eh, rekomendasi untuk jual atau rekomendasi untuk beli. Video ini dibuat murni untuk edukasi. Seperti itu. Jadi, data-data yang dimasukkan itu murni digunakan untuk tujuan edukasi. Jadi, kebebasan jual dan beli itu murni di tangan investor masing-masing. Jadi, ini bukan bersifat rekomendasi, sekali lagi ya. Oke. Nah, langsung saja kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya di sini. Jadi, kita cek data broker summary-nya. Oke, kita masuk ke data broker summary-nya. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya AHAP ya, AHAP. Kemudian tanggalnya tetap di tanggal 22. Hari ini kita ingin lihat startnya di tanggal 22, end-nya juga di tanggal 22. Jadi hanya di tanggal hari ini kita ingin lihat di kenaikan auto reject atas ini. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berdasarkan data broker summary-nya atau data perpindahan ini hari ini itu investor semi retailnya dan investor besarnya itu melakukan big akumulasi. Jadi aksi mereka adalah big akumulasi. Mereka mengakumulasi dengan menggunakan broker YP, CP, kemudian MG, AZ, kemudian di sini ada CC, YJ, dan seterusnya. Jadi ini semua broker-broker yang digunakan untuk membeli atau mengumpulkan barang. Atau dalam istilah bursa saham yang kita kenal itu akumulasi. Nah, yang jual siapa? Yang jual ada sebagian retail, ya. Jadi sebagian besar retail. Ada juga yang investor semi retailnya, yang lain ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat retail keluar dengan menggunakan broker PD, ini yang transaksi investor retail, XC, kemudian KK, kemudian NI, kemudian XL, kemudian EP, kemudian OD. Jadi mayoritas retail itu keluar. Artinya ini bagus. Artinya ini bagus karena barangnya berpindah dari banyak orang ke sedikit orang. Jadi inilah akumulasi seperti itu. Nah, ini pertanda yang bagus karena potensi harganya naik itu lebih besar lagi. Karena apalagi kita tahu average rata-rata dari investor semi retailnya yang transaksi hari ini di 91 rupiah ya. Seperti itu. Jadi ini pertanda yang bagus sekali karena harganya di 99, berarti sekitaran sini ya average mereka. Nah, kalau mereka mau jualan, ya tentu mereka harus markup dulu barulah jualan seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan
yang merasa video ini bermanfaat silahkan share ke grup-grup sosial medianya atau ke grup keluarganya ya, agar lebih banyak lagi investor retail yang menerima manfaatnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Karena kita ingin tahu berapa kepemilikan investor semi retailnya, berapa kepemilikan investor besarnya, dan berapa kepemilikan investor retailnya di perusahaan ini. Karena itu penting kita ketahui. Karena kalau retail keluar artinya investor besar masuk dan itu pertanda yang bagus. Jadi kita retail-retail yang mengetahui metode ini, kita harus masuk mengikuti investor besarnya seperti itu. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk beli maupun jual. Ini bukan rekomendasi ya. Ini adalah konsep yang Pak Guru pegang seperti itu. Jadi itu konsepnya. Ketika investor besarnya beli, kita ikut beli. Ketika investor besarnya keluar, kita ikut keluar seperti itu. Tapi sangat penting bagi kita, karena kita mengikuti investor besar, maka retail-retail yang lain harus keluar. Seperti itu, harus bertolak belakang aksinya dengan kita sebagai retail-retail pengikut investor besar. Seperti itu. Oke, langsung saja kita cek. Nah, sekarang kita masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya. Jadi ini Pak Guru sudah download dari SRO Bursa. Jadi inilah datanya. Nah, di sini saham ini 100% sudah dalam bentuk scriptless, artinya sudah semuanya bisa menghajar kiri atau menjatuhkan harga. Nah, yang menarik adalah kepemilikan investor besarnya itu sangat besar ya. 75,4%. Ini kategori yang cukup besar, layak untuk investasi jangka panjang. Seperti itu. Kenapa? Karena kepemilikan mereka besar. Tetapi perlu diwaspadai, perlu diperhatikan terus. Jangan sampai kepemilikan mereka tiba-tiba menurun. Seperti itu. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, yang punya investor besarnya adalah Sandra Gunawan. Itu 12%. Kemudian yang kedua yaitu PT Asuransi. Sorry. Yang kedua yaitu PT Asuransi Sentral Asia. Kepemilikannya 62%. Jadi kalau di total 75,4%. Nah, investor semi retail itu di bulan 9 awal ya, ini September, mereka mengurangi porsi. Jadi di awal-awal itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13, ini diupdate tanggal 13 terakhir ya, itu mereka keluar dari kepemilikan 9,0 atau 9% di bulan Agustus, kemudian di bulan September berkurang menjadi 8,9. Nah, investor retail yang masuk pada saat itu ya, di Agustus 15,6, kemudian di September 15,7. Tapi ini di tanggal 13 September terakhir. Nah, hari ini itu kita ketahui sendiri tadi bahwasannya investor retailnya malahan keluar ya. Kita bisa lihat di data broker summary-nya tadi. Nah, di sini investor retailnya keluar menggunakan PD, XC, KK, NI, dan seterusnya. Nah, investor besarnya atau investor semi retailnya mengakumulasi. Ini pertanda yang bagus. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, ini aksi dari investor besarnya big akumulasi. Potensi harga sahamnya naik lebih tinggi itu sangat besar sekali besok. Seperti itu. Tapi bisa saja rekan-rekan investor tetap harus menggunakan strategi auto sell. Ya, bagi yang sudah punya ya, bagi yang mau profit taking, kalau yang tidak mau ya terserah seperti itu karena kebebasan ada di tangan Anda. Nah, kalau bagi yang sudah punya saran Pak Guru ya kalau naik siapkan auto sell-nya karena bisa saja naik tinggi ARA atau naik tinggi ARA dulu baru dibanting ARB seperti itu. Itu bisa terjadi. Dan yang paling sering adalah naik tinggi ARA atau naik tinggi dulu baru turun. Seperti itu. Bisa jadi ARB, bisa turun sedikit. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja sharing Pak Guru kali ini.